A. Pembelah sel. Pembelah sel sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu 1. Untuk tubuh. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Semakin banyak sel, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. 2. Untuk perbaikan. Ketika tubuh mengalami luka, terjadilah kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan ini merupakan hasil dari pembelahan sel. 3. Untuk produksi. Pada proses produksi seksual diperlakukan sel kelamin untuk membentuk individu baru, anakan. Menurut teori sel oleh Rutherford Mirrlees pada tahun 1855, bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah di sebelumnya, omis, cellula, cellula. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan ini menghasilkan 2 sel anak yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu 1. Profase. Kromosom menganda dan memadat serta membran ini rusak menjadi bagian-bagian kecil. Metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase. Kromosom bergerak ke katup yang berlawanan, pada akhirnya setiap katup memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Telofase. Membran inti mulai bergabung serta membentuk 2 anakan sel yang diploid sel dengan keadaan berpasangan. Pada akhir dari pembelahan mitosis pada fase telofase selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis, yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 anakan sel. 2. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan mirip dengan fase pembelahan mitosis. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh anakan adalah N atau disebut haploid. Oleh karya itu meiosis disebut sebagai pembelahan reproduksi. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. A. Alat reproduksi luar. 1. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing, urine, dan isi sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. 2. Skrotum. Skrotum merupakan lipatan kulit di dekat penis. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. B. Alat reproduksi dalam. 1. Testis. Organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 atau sepasang. Pada usia antara 13 tahun atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. 2. Saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki. Ini berfungsi sebagai saluran keluarnya urine. 3. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel
sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau bulboretra. 2. Spermatogenis. Spermatogenis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. 3. Organ reproduksi pada wanita. A. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi perempuan terletak di luar yaitu vulva dan lobium. Vulva merupakan celah paling luar yang dibatasi sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut dengan labium. B. Alat reproduksi dalam. 1. Ovarium merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. 2. Saluran reproduksi. A. Saluran telur. Tuba Fallopi. Saluran telur berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsi saluran telur membawa fertilisasi dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. B. Rahim. Uterus. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. C. Vagina. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. 4. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentuk sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Hasil dari proses oogenesis adalah sebuah sel matang yang disebut dengan ovum. Ovum inilah yang dikeluarkan tubuh perempuan saat ovulasi untuk dibuahi dengan sel sperma. 5. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Setidaknya ada 4 hormon penting yang mengaruhi keberjalanan siklus menstruasi Anda setiap bulan, yaitu 1. FSH. FSH adalah hormon yang bertanggung jawab untuk merangsang perkembangan folikel kantung kecil menjadi sel telur yang matang. Sel telur inilah yang nantinya dipersiapkan menjelang masa subur. 2. Estrogen. Selama folikel berkembang dan menjadi matang, pada saat yang bersamaan memproduksi hormon estrogen. Hormon ini berperan penting untuk memberitahukan otak bahwa sel telur telah matang. 3. LH. Luteinizing hormon atau LH adalah hormon yang bertugas untuk mencapai terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. 4. Progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang membantu mempersiapkan lapisan rahim untuk berjaga-jaga jika nantinya terjadi pembuahan kehamilan. Namun jika tidak ada kehamilan, maka kadar progesteron akan kembali menurun dan menyebabkan dinding rahim Anda meluruh. Proses inilah yang disebut dengan menstruasi atau haid. 6. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam implantasi ke dalam endometrium
Pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Berkembang embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. C. Penyakit pada sistem produksi manusia dan upaya mencegahnya. 1. Penyakit pada sistem produksi manusia. A. HIV atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, hukum imun dysphase, virus yang menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh. Penderita HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinjeksi, penghaluan bebas, dan perang jarum suntik untuk narkoba. B. Gonore. Go. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. C. Sifilis raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri terpneuman Pediculum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada daerah kelamin. D. Herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tip 2 yang menyerang genitalia luar anus dan vagina. E. Keputihan. Penyakit ini terjadi pada perempuan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi jamur. F. Epididymitis. Penyakit ini merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. 2. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Berikut beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain. A. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. B. Biasakan membilas bersih organ reproduksi setiap buang air kecil atau besar. C. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. D. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. F. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur.